yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya itulah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Kemudian pihak penjajah dari VOC dan Hindia Belanda di masa lalu itu lebih menerima kunjungan orang Timur Tengahnya yang berasal dari Yaman. Nah, karena dari Yaman ini yang masuk ke Nusantara, terjadilah interaksi antara para sesepuh-sesepuh kita dengan para pendatang dari Yaman, biasa disebut habaib. Kemudian terjadi interaksi, adanya saling husnuzon, adanya sama-sama riwayat sebagai keturunan Nabi, maka sisilah kita terbelokkan leluhur kita ini ke jalur seakan-akan jalur Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, ini kembali terbongkar ketika penelitian genetik. Ternyata setelah penelitian genetik kita berbeda dengan mereka. Kemudian saya fokuskan di keluarga Wali Songo saja. Ternyata terbukti dari hasil tes Y-DNA yang meneliti kromosom Y garis laki. Alhamdulillah keluarga Wali Songo itu terbukti sebagai keturunan Alul Bait Nabi karena mengandung kode mutasi genetik. Ada yang Al-Hasani, ada yang Al-Husaini. Kemudian yang menarik adalah dengan tes Y-DNA itu ada namanya peta genetik migrasi leluhur. Nah, peta genetik migrasi leluhur ini tercatat adalah dari Hijaz atau Arab Saudi, kemudian pindahnya ke Irak, Iran, kemudian pindahnya ke Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ke Asia Selatan, India, Pakistan, baru ke Asia Timur dan Asia Tenggara, Nusantara. Sama sekali tidak melalui Yaman. Andai kata melalui Yaman, versi Wali Songo sebagai keturunan Yaman itu tercatat ada versi 9 leluhur yang ada di turun-temurun di Yaman, ternyata tidak terdeteksi. Nah, dalam versi tersebut konon leluhur Wali Songo adalah Ahmad berputra Ubaidillah, berputra Alwi, berputra Muhammad, berputra Alwi, berputra Ali Koli Kosam, berputra Muhammad Sumirbat, berputra Alwi Al-Vagih, berputra Abdul Malik. Nah, 9 generasi yang turun-temurun di Yaman, andai kata betul, semestinya dalam tes DNA akan terdeteksi ke Yaman. Ternyata tidak. Jadi dari Irak itu tidak terdeteksi ke barat dayanya ke Yaman, tapi lanjut ke bagian timurnya begitu. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Nah, alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten, kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini ya, salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati terah leluhur daripada Kesultanan Cirebon dan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shodiq, Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shodiq. Artinya ini tidak melalui Yaman, karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Uraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali dalam bahasa Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari. Ini merupakan terjemahnya, karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung. Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmat Khan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini nama
anaknya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidaklah Ali Raidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Raidi. Karena kalau Ali Raidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Balawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Intinya Wali 9 Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Nah, tambahan lagi sebentar. Tentunya dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan. Tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang terutama Sunan Gunung Jati bukan keturunan Balawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, tentang Asmat Khan itu juga ada indikasi kesesuaian karena memang dari India tadi, tapi Asmat Khannya bukan pada Abdul Malik Ba'alawi, tapi pada tokoh leluhur yang bernama Hussein Jalaluddin Al-Bukhari yang pindah dari Uzbekistan ke India atau Pakistan. Nah, kemudian ada riwayat juga menjadi menantunya Kubilai Khan sehingga mendapat gelar tersebut. Tapi gelar tersebut tidak dijadikan kebiasaan menjadi nama marga karena di sana pun juga kita disebutnya tetap dengan gelar atau marga Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, ini juga yang sudah kami latinkan dan sudah kami hadiahkan juga kepada Buya. Nah, ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati yang versi Al-Kazimi, Al-Husaini. Nah, mungkin bisa diperlihatkan juga Bu ya. Nah, iya. Ini juga hal seperti ini juga sudah kami sampaikan juga kepada Kiai Wapres, Kiai Maruf Amin, dan beliau juga akhir Mei lalu, dan beliau juga sudah di bulan Juni kunjungan ke Uzbekistan. Alhamdulillah di sana pun pihak Munsif dan Sejarah Uzbekistan pun juga mengakui, dan ketika adik ipar Kiai Wapres wafat, beliau juga sudah menyampaikan langsung kepada keluarga di Tanara, Banten bahwasanya leluhur beliau atau luar keluarga besar Cirebonan Banten, Gunung Jati tidaklah berasal dari Ba'alawi Yaman tapi dari Uzbekistan, jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Mungkin demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, bagaimana melihat data-data yang disampaikan itu Bagus Fadil? Ya, ini namanya juga masih dalam rangka penelitian. Belum bisa kita 100% kita putuskan. Hanya ini kan Bagus ini berusaha, berjuang, berusaha mengambil kesimpulan lah dari dirosahnya, dari analisisnya. Yang tadi kesimpulannya bahwa Wali Songo bukan dari Ba'alawi, muasal Yaman. Kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak sependapat, silahkan didebat dengan ilmiah, dengan data yang valid juga. Jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya, dengan kepala dingin, jangan emosi, tidak usah emosi. Ini kepentingannya adalah kebenaran sejarah. Jadi sejarah yang kita miliki, kita banggakan harus benar, harus benar. Ya, sudah barang tentu membutuhkan riset yang dalam, usaha yang maksimal agar sampai kepada tujuan. Itu memurnikan sejarah. Tentang nasab bisa sedikit Apa? Buya tentang nasab gitu ya, tentang keunggulan nasab Rasulullah. Ya, jelas dong, bahwa turunan Rasulullah tidak mungkin murtad, tidak mungkin keluar dari agama Islam. Walaupun misalkan nggak sholat, misalkan nggak sholat atau nggak soleh lah, bukan orang soleh, tapi tetap saja orang Islam. Tidak akan ada turunan Rasulullah yang murtad. Wali Songo mau Adain haul tanggal 29 Juli. Tujuannya ya, apa ini? tujuannya ya kita biasa mengadakan haul, tahlilan, baca manakib, istighosa. Tidak ada muatan-muatan politik, dan supaya para dzurriyyah Wali Songo diantaranya yang ada di Nusantara ini bangkit untuk mendakwakan Islam rahmatan lil alamin dan tidak jumawah
untuk dakwah selalu mengandalkan nasab.